Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Putra dengan NIM 0801118222-708. Pada video ini saya akan menampilkan pengerjaan tugas algoritma dan pemrograman. Jadi langsung saja. Yang pertama yaitu kita membuat pseudocode, flowchart dan coding dari program menukarkan nilai antara dua variabel. Oke, yang pertama yaitu codingnya terlebih dahulu. Jadi kita ketik headernya yang pertama itu tagar include IOStream, kemudian using name space std cukup, kemudian integer main. Oke, kemudian kita mulai operasinya, kita mulai programnya. Jadi definisikan terlebih dahulu. Yang pertama itu ada integer bilangan bulat p dan q, tutup, kemudian cetak cout, masukkan nilai P sama dengan ini, kemudian tutup, kemudian inputkan cin P, kemudian yang kedua yaitu masukkan nilai Q sama dengan, kemudian tutup, kemudian cin Q, kemudian tutup, kemudian kita buat prosesnya. Jadi yang pertama prosesnya itu P sama dengan P ditambah Q, yang kedua yaitu Q sama dengan P min Q, yang ketiga yaitu P sama dengan P min Q. Cetak, kemudian cout, cetak teksnya yaitu P sama dengan, kemudian kita masukkan nilai yang telah diubah tadi, tutup, kemudian cetak juga cout, kemudian kita pisahkan, kemudian cout lagi, cout, tampilkan nilai Q yang telah ditukar sama dengan ini, masukkan Q, kemudian oke, program sudah selesai. Kita coba file build and run. Oh ya, ada kesalahan. Oh ya, lupa tutup ini, kasih tanda kutip ini untuk menutup ini. Kemudian kita coba lagi build and run. Oke, kita coba. Misalkan P nya sama dengan 3, kemudian Q nya sama dengan 4, maka enter. Ya, benar, programnya sudah jalan benar. Jadi P sama dengan 4 dan Q sama dengan 3. Oke, ini kita kasih spasi, kita coba lagi build and run. Misalkan 4, ini 3. Ya, oke, programnya sudah benar. Baik, selanjutnya untuk coding soal nomor 2 kita lanjut. Langkah-langkahnya yaitu buat project baru lagi, new, klik project, kemudian file, C++ source, go, next, gunakan C++ next, nomor 2, pilih directory di desktop, finish. Oke, untuk nomor 2 yaitu buatlah program mengenai program untuk mengecek tahun kabisa. Program untuk mengecek tahun kabisa. Jadi kita buat headernya terlebih dahulu, include IOStream using namespace std, kemudian integer main. Oh, salah. Oke, kita mulai programnya.
kemudian definisikan variabelnya yaitu integer tahun, kemudian tutup, cout, cetakan itu masukkan tahun sama dengan tutup, kemudian in tahun. Nah, kemudian if tahun itu habis dibagi 4, ini habis dibagi 4, dan tahun itu habis dibagi 100, habis dibagi 100, dan apabila tahun itu habis dibagi 400, 0, kemudian cetak, maka itu adalah tahun kabisat. Cout ini tahun kabisat. Kemudian selain dari persyaratan di atas, maka cout ini bukan tahun kabisat. Ya, kemudian selesai. Kita coba programnya, build and run. Build and run. Kita coba misalkan 2400. Oke, benar itu tahun kabisat. Kita coba lagi build and run. Misalkan 345, itu bukan tahun kabisat. Oke, benar. Oke, sudah benar untuk programnya. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 3, yaitu membuat segitiga. Ulangi lagi langkah untuk membuat foldernya, membuat projectnya. File, C++ source, go, next, C++, nomor 3, save, finish, nomor 3. Kita buat headernya dulu. Jadi membuat segitiga sesuai dengan input yang kita masukkan. Jadi include, kita buat dulu headernya. IOStream using namespace std integer main. Kita mulai programnya. Integernya itu n. Misalnya integernya itu pola, variabelnya itu pola. Terus kita cetak cout, masukkan panjang, masukkan pola sama dengan, kemudian in, masukkan pola, kemudian cout. Kita lanjutkan ke for. Nah, jadi yang pertama yaitu ada integer i, nah, dimana i ini sama dengan 1, kemudian ini kurang dari atau sama dengan n. Jadi kita gunakan integer i ini sebagai tinggi segitiganya. Nah, jadi misalkan tinggi segitiganya 5, maka ini nanti akan mencetak bintang sebanyak 5 baris ke bawah. 1 plus. Kemudian tutup. Oh ya, kemudian ini. Selanjutnya for. Kita misalkan lagi integer j itu sama dengan 1,
dimana integer J ini kurang dari atau sama dengan I ya, baris tadi. J ini adalah kolom, banyaknya kolom. Kemudian selesai, and run polanya. Jadi misalkan kita masukkan pola 4, nah maka dia akan memunculkan tinggi segitiganya itu sebanyak 4 bintang, kemudian alas segitiganya itu sebanyak 4 bintang. Kita coba lagi, misal build and run, misal kita masukkan polanya 6, maka dia akan memunculkan segitiga dengan tingginya 6 bintang, kemudian alasnya sepanjang 6 bintang. Oke, itu untuk coding. Kemudian selanjutnya kita ke pseudocode. Nah, jadi untuk pseudocode nomor 1, pseudocode 1 soal nomor 1 tuh menukar nilai variabel A dan variabel B tanpa bantuan variabel lainnya. Jadi yang pertama kita definisikan variabelnya itu ada A dan B, kemudian begin mulai read A, kemudian read B, kemudian buat prosesnya A sama dengan A tambah B, kemudian B sama dengan A min B, kemudian A sama dengan A min B, kemudian write cetak itu A, kemudian write cetak nilai B, kemudian N. Itu untuk pseudocode soal nomor 1. Kita lanjut ke pseudocode soal nomor 2, yakni menentukan tahun kabisat. Jadi variabel di sini yaitu tahun. Oh ya, ini lupa tadi kita tambahkan ini. Kemudian variabelnya yaitu tahun, begin, kemudian identifikasi variabel read tahun. Kemudian setelah diidentifikasi, jadi kita lihat kemungkinannya if tahun itu variabel tadi habis dibagi 400 dengan 0, maka cetak ini adalah tahun kabisat. Kemudian else if tahun habis dibagi 4, maka ini adalah tahun kabisat. Kemudian else then kemudian jika selain dari kedua persyaratan di atas, maka itu bukan tahun kabisat. Jadi kita cetak ini bukan tahun kabisat, kemudian N. Oke, kita lanjut ke pseudocode soal nomor 3, membuat pola segitiga. Jadi kita masukkan terlebih dahulu variabelnya, ada baris, ada tinggi, ada kolom, ada pola. Oh ya, bukan baris, kolom dan pola. Kemudian begin
untuk baris itu sudah dimulai dari 1 hingga mengikuti pola, sehingga banyaknya baris itu mengikuti pola. Kalau polanya 3, maka baris yang dibentuk itu ada 3, sebanyak 3, panjangnya 3. Kemudian untuk kolomnya itu mengikuti kolom sama dengan dimulai dari 1 hingga mengikuti banyaknya baris. Kemudian cetak kolom, right, cetak kolom dengan bintang. Kemudian right, cetak baris dengan bintang. Kemudian end. Baik, itu untuk pseudocode nomor 1 sampai 3. Kemudian kita lanjut ke flowchart. Nah, jadi flowchart ini kita mulai dari nomor 1 ya. Nah, jadi yang pertama tadi yaitu menukar nilai variabel A dan variabel B. Jadi kita deklarasikan terlebih dahulu variabel A dan B, tipenya yaitu integer, oke. Kemudian masukkan nilai A, input A, kemudian masukkan input B, oke. Kemudian kita lakukan proses A itu sama dengan A ditambah B, oke. Kemudian tambahkan lagi proses, kemudian B itu sama dengan A min B, sama dengan A min B, oke. Kemudian kita tambahkan lagi proses, yaitu A sama dengan A min B, oke. Kemudian kita klik, kita buat output A, kemudian kita buat output B. Oke, coba kita jalankan programnya. Oke. Kita masukkan P-nya dulu, misalkan P-nya 3, enter. Kemudian 4, enter. Nah, maka nilainya akan tertukar 4 dan 3. Oke, berarti programnya selesai. Kita lanjut lagi ke kita hapus dulu. Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 yaitu menentukan tahun kehabisan. Jadi kita deklarasikan dulu terlebih dahulu variabelnya, yakni tahun, tipenya integer, bilangan bulat. Kemudian kita buat cetakan output, masukkan tahun, outputnya berupa teks. Kemudian kita buat inputnya, ya inputnya itu tahun tadi. Kemudian kita buat logika if. Nah, untuk logikanya ini bisa kita lihat dari soal kita tadi. Nah, ini kita copy, expressionnya ini, rumusnya oke. Nah, kalau dia true maka kita cetak huruf masuk, maka ini adalah tahun kehabisan jika pernyataannya benar. Kemudian jika pernyataannya salah, outputnya yaitu ini bukan tahun kehabisan. Oke. Kita coba programnya, masukkan tahun. Jadi misalkan kita masukkan 400, ini tahun kehabisan. Oke. Kalau kita jalankan lagi, misalkan 1345 misalkan, kita lihat ya itu bukan tahun kehabisan. Oke. Jadi sudah benar untuk pseudocode nomor 2 ini. Kemudian kita lanjut ke nomor 3, membuat segitiga, membuat pola segitiga. Jadi yang pertama kita deklarasikan terlebih dahulu tadi variabelnya.
Selanjutnya nomor 3 yang tadi. Jadi kita deklarasikan terlebih dahulu. Jadi ada baris, kolom, dan pola. Tipenya itu integer. Kemudian cetak teks, output, masukkan pola, kemudian klik OK. Kemudian input polanya, kita input pola, kemudian kita gunakan logika for. For-nya ini variabelnya itu tadi dari baris mulai dari 1 hingga mengikuti pola. Oke. Kemudian kita buat lagi for. Untuk kolom, variabel kolom itu dimulai dari 1 hingga mengikuti baris, sama seperti yang kita ketikkan tadi di kode blocks ya. Nah, kemudian outputnya itu berupa bintang. Kemudian yang di sini juga outputnya. Ini outputnya kita kosongkan. Oke. Sekarang kita coba programnya, misalkan 3. Salah ini. Ini mungkin jangan line baru, kita coba 4. Nah, ini ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Jadi ada tingginya 4, kemudian alasnya itu ada 4 bintang juga. Baik, sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.